Seburuk-buruk orang adalah orang yang tidak bisa menemukan kebaikan orang lain. Lalu ketika dia mengatakan, aku sudah berusaha untuk mencari kebaikan yang ada pada dirinya sedikit pun, tetapi tidak aku temukan. Maka apa jawabannya? Itulah keburukan yang ada pada diri kita ketika kita tidak mampu menemukan kebaikan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini. Amin. Tak lupa kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat kita tadi kita diberikan syafaatnya nanti kelak di yaumil akhirat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muallim kita, yakni Ustadz Haji Muhammad Hudori Adusi MSY, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jemaah Majelis Taklim Diyaul Haq. Sebelum kita mulai pengajian kita malam hari ini, marilah kita sama-sama baca salawat yang akan dipimpin oleh saudara saya Muhammad Khairul Misari SPD. Kepadanya dipersilakan. Tubna ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna kita sama-sama dengarkan pengajian yang dibawakan oleh Bapak Muallim. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, pertama sila tiang ngiring tepada barang-barang mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Si masih ngicanin tiang pelungguh senamian nikmat sehat, nikmat usia. Seraya mohon kepadanya semoga di sisa usia kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan untuk bisa mengisi sisa usia kita dalam ketaatan. Karena sungguh kemuliaan manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung sejauh mana ketakwaan seorang hamba di hadapannya. Maka janganlah pernah membanggakan diri, janganlah pernah membanggakan status, janganlah membanggakan segala sesuatu yang ada pada diri kita, karena sungguh yang berharga pada pandangan Allah Subhanahu wa taala tiada lain dan tiada bukan ialah ketakwaan. Maka semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini nabau jadi salah satu bentuk wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang akan memperoleh keberuntungan
baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan yang akan datang. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadikan kita sebagai manusia yang diakui sebagai umat beliau, yang kelak berhak mendapatkan syafaat beliau. Dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama baginda Rasul yang mulia kelak di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, beberapa di antara sifat yang harus dijauhi oleh setiap pencari cintanya Allah Subhanahu wa taala, seorang yang wabil khusus sebagai qari dan hafizul Quran. Beberapa sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Di antaranya menghindari sifat ujub, ada juga sifat riya. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan di antara sifat yang harus dihindari atau sifat sidina kanggo dimiliki, yang tidak boleh dimiliki oleh setiap qari dan hafizul Quran, pembaca maupun penghafal Al-Quran. Apa dia hadratul muhtaramin rahimakumullah? Setelah ujub, setelah riya, setelah hasad yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, nah yang keempat ya, pada malam hari ini kita akan bahas yaitu wal ihtiqaru li ghairihi ya. Sifat yang keempat yang tidak boleh dimiliki atau yang harus dihindari oleh setiap muslim, setiap pendamba cintanya Allah Subhanahu wa taala ialah ihtiqar ya. Ihtiqar itu artinya merendahkan li ghairihi, selain daripadanya, merendahkan orang lain. Apa makna ihtiqaru li ghairihi? Dijelaskan dalam kitab Tiang Pulungguh Senamian, dikatakan huwa istisgharu ghairihi, merendahkan orang lain itu ya, mengejek orang lain. Yang dimaksudkan dengan ihtiqar yaitu istisgharu ghairihi wa isti'zamu nafsihi, merendahkan yang lainnya dan membanggakan atau mengagungkan dirinya. Dengan lain jak rendahangna dirina jenana ajumna angkatna sanjungna. Nah, ini dia sifat yang keempat yang harus dihindari oleh setiap pencari cintanya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, karena memang kehidupan ini kan tujuan jadi hamba itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Nah, cara kita menghambakan itu untuk apa? Tujuannya untuk mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah inti atau tujuan utama lekanta beramal ini, agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara cara kita menggapai cintanya Allah itu seperti ini. Menghindari sifat ihtiqar li ghairihi ya. Merendahkan, menghina, menjatuhkan orang lain. Ya. Dengan istisgharu ghairi wa isti'zamu nafsihi. Kita berusaha agar orang lain itu jangan kita kecilkan dan jangan membanggakan diri kita. Apa sifat yang keempat ini? Wa huwa haramun in kana li muslim. Haram hukumnya ya, ketika itu dilakukan kepada orang muslim. Dia terganggu. Haram. Secara haram ini lamun tegawe ya dosa mu'tah. Nah, lagu lamun dek tegawe aja nana mau ita pahala. Ya, seperti itu. Maka jangan pernah menghina orang lain. Jangan pernah mencaci orang lain.
Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihasabi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslimah. Cukup seseorang itu akan dikatakan buruk kapan? Ketika dia menjelekkan saudara muslimnya yang lain. Nah, dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ya, gampang untuk menjatuhkan vonis orang itu buruk. Ini menurut sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup dia hanya menjelekkan saudara muslimnya yang lain, sudah pantas kita katakan orang itu sebagai orang yang buruk. Ya. Itu pada pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena enggak boleh. Kenapa kita enggak boleh menjelekkan orang lain? Karena kita ini terciptaan si Allah Subhanahu wa taala beserta kelebihan kita masing-masing. Ya. Le arak kelebihan ta ino endah arak kekurangan ta. Makanya dikatakan la tahtakir mandunaka. Dendek sekali-kali ngolok dengan lain. Falikulli syai'in maziyah, karena setiap sesuatu itu pasti nebedue kelebihan. Sampai mana balak ni tengolok ia si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan janganlah engkau mengolok-olok ayam jantan. Kenapa? Karena ayam jantan itulah yang sering membangunkanmu untuk sholat subuh pagi-pagi. No, ino kelebihan manok mama. Ya. Manok doang balani itu ngoloknya si baginda Rasul karena kelebihan yang Allah titipkan padanya. Coba, kalau sekelas binatang saja kita dilarang untuk mengolok-ngoloknya, apalagi kita pada manusia. Ya. Ngene-ngene ruante arak si lenyot, arak si kekar, arak si semet, arak si baok, ya. Arak si genteng, si namarandina, arak si obek mengkerut, arak si pendek, arak si tinggi, arak si kurus, arak si mokoh. Selapunnya berdua ya kelebihan masing-masing. Ya. Antara dengan si mokoh kecil dengan si kurus, oh, suruh balap berari, embe menangan. No. Jadi berdua kelebihan masing-masing. Nah, tegita kelebihan dengan inu. Ya. Lihatlah kelebihan yang Allah titipkan pada orang lain. Ante ta'ila, ya, ante ta'ila ngolok dengan. Karena sesempurna ita jadi makhluk niki pasti na arak kekurangan ta. Pasti itu. Ya, bagaimanapun kita menyanjung diri kita pasti ada kekurangan ta. Ita umpamana diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, cekat ngaji, cekat membaca, lagu belum tentu tak cekat berusaha. Nah, itu dia. Maka kekurangan kita itu, kekurangan orang lain itu, jangan itu yang menjadi pusat perhatian kita. Tapi jadikanlah diri kita sebagai pencari kebaikan yang ada pada orang lain. Ya. Makanya dikatakan oleh orang-orang alim itu, oleh orang-orang ulama-ulama sufi itu, ya, seburuk-buruk orang adalah orang yang tidak bisa menemukan kebaikan orang lain. Nah, lalu ketika dia mengatakan, aku sudah berusaha untuk mencari kebaikan yang ada pada dirinya sedikit pun, tetapi tidak aku temukan. Nah, maka apa jawabannya? Itulah keburukan yang ada pada diri kita ketika kita tidak mampu menemukan kebaikan orang lain. Jadi mau sekecot pastilah arak embunan. Ndak manusia paling bejat umpamanya di dunia ini, ya, nejari malang ke, nejari perampok ke, nejari apal haran, pasti ada kebaikan yang pernah dilakukan. Nah, bagaimana kita berusaha kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita itu meskipun sedikit, ya, kita berusaha itu mampu menutupi daripada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dan dia nak kebalak. Lekan 10 pegawaian dengan si bagus, sekek cengeng, kebanyakan kita jadi manusia hanya terfokus melihat yang satu itu saja. Lalu satu keburukan itu menutupi 9 kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang lain.
Ini kekurangan tahadrat al-muhtaramin rahimakumullah, ya. Jadi jangan pernah ya mengolok orang lain. Ya, kan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yaskhar qaumun min qaumin. Tidak boleh suatu kaum itu mengolok kaum yang lain. Asa an yakuna khairum minhun. Bisa jadi yang diolok itu lebih baik daripada yang mengolok. Ya. Begitu juga perempuan-perempuan, jangan mengolok perempuan yang lain. Asa an yakunna khairan minhunna. Bisa jadi perempuan-perempuan yang diolok itu lebih baik atau lebih mulia dibandingkan dengan perempuan yang mengolok. Wala tanabadhu bil alqab. Maka dendek, girang, tanggor dengan panggilan-panggilan laqab. Laqab ini lamun bahasa Sasak ini jejale ya balana itu ini salang tanggor ngadu tanggoran jejale ini tanggoran lamun tetanggor dengan ngadu ini sakit anganna ya. Misalkan arak dengan putih kulitnya, nah kenanggor dengan, iya gedak dengan kan, nah arak dengan dena putih, lawanan putih, bulatnya nanggor dengan sakit endah hatinya, itu lakop namanya itu, ya. Arak dengan misalkan sipit sekedi penentangnya, Cina pekek nanggor dengan, ya. Nah panggilan-panggilan seperti itu ya ran lakop singenong kunino ya dengan arak misalkan wah lahirana ya belo setue na ya jadi akhirnya jalannya tidak normal apa kenanggo dengan junjat ya apa itu lakop wala tanabadhu bil alqab ya dendek girang saling tanggor ngodu jejale. Nah kalau muda rendahang dengan muda sumpah dengan sumpahna malak idah malak saling timbalin sumpah ya akhirnya bersual. Nah apa sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiadalah orang yang saling menjelekkan satu dengan yang lainnya sehingga dia itu melakukan kejelekan ya, dan kejelekan yang dilakukan oleh dua orang si saling sumpah ini itu akan ditanggung dosanya oleh dengan si nyumpah pertama. Misalkan arah dengan liwat ya. Apa misalkan nanggo dengan misalkan rambutnya dia agak ikal ya, kayak apa namanya? Kayak almat albar misalkan ya. Ribau nanggo dengan kan. Nah, sumpahnya malak terus. Ya. Aku pula misalkan seperti itu. Malak dia. Kami miong. Misalkan nanggorkan, malak nyaut terus. Apa yang terpegang? Malak saling sumpah, ya. Akhirnya semua apa? Semua isi hutan itu disebut detono. Lekan pegang sampai dinosaurus. Saling timbalin. Nah, ino si nanggung dosana ino dengan si pertama mulai. Perhatian ini. Ya nanggung dosa ini. Dosa dengan si nyumpah ulang ini itu akan ditanggung oleh orang yang pertama kali memulainya. Kak dendek saling ngono. Ya, dendek sampai itu pertama nyumpah dengan. Jadi lamun barang-barang mikir nong kata, dekuran yo ku nyumpang pertama. Ya, lono ku nanggung dosa na. Nah dengan si ino endah ngono kat mikir. Misalkan si pertama dekuran yo ku nanggung dosa, dekuran yo ku pertama na kalau ku nanggung dosa na ku nganti judul na ke pertama. Ya, salah nganti dengan si gena sumpah masih nganti endah kan sang suene lah nyumpah ku sakana ini ya. Akhirnya kan urung salang sumpah pada takut aja yang pertama kan. Nah itu dia tak kanggo. Dia tak kanggo siaran rendahin dengan ini. Nyumpah dengan ya membicarakan kekurangan orang dan sebagainya. Dia tak kanggo ini.
Nah, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya. Jadi baginda Rasul mengatakan cukup lamun temele nao sopo panjak ino jari dengan cenge, ya, lihatlah dia ketika dia menjelekkan saudara muslimnya yang lain. Deh, meskipun misalkan kita mengolok fisiknya atau mengolok sifatnya, itu ndenak hanggo ino. Meskipun sifatnya, jangan tertuju umpamana, jangan tertu misalkan, ya, arah misalkan dengan sugih, logo bakhil, ya, terus diolok-olok orang dengan sifatnya itu, korun, dengan misalkan, korun jama ante, arah sekia dengan mudah nasili, apa sente Fir'aun, misalkan seperti itu nih, ditekanggo, ya, sifatnya atau fisiknya ditekanggo. Mengolok seseorang dengan itu, ya. Nah, maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, karena yang namanya sifat merendahkan orang lain ini belik gati dosana, maka perlu kita mengetahui penyebabnya. Apa sih kira-kira yang bisa menjadikan orang itu memiliki sifat buruk, suka menjelekkan orang lain itu, ya? Apa dia? Dikatakan di lanjutan kita pelunggodam, wasababuhu, adapun sebabnya itu ialah al-i'jabu wa takabburu. I'jab itu artinya ujub, girang pamer. Ya, ini sifat, ini sebab yang pertama. Girang tembang gayang diri te. Ya, artinya i'jab ini suka membanggakan diri, ngajum diri. Soku hajum diriku, misalkan seperti itu kan? Soku hajum diriku, terserah dengan ngombe-ngombe ongkat, soku hajum juga diriku, misalkan seperti itu. Nah, terlalu membanggakan diri itu yang rentan menjadikan kita berpikiran apa? Oh, akulah orang yang paling wow, misalkan, ya. Yang paling ini, yang paling ini, yang paling ini. Akhirnya apa? Dengan syarat dari dulunya menurut pandangannya rendah karena terlalu menyanjung diri. Itu dia. Wa takabburu, yang kedua penyebabnya orang itu berlaku suka merendahkan orang lain itu karena ada sifat sombong. Ya. Maka apa sifat sombong itu? Sifat sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Nah, ini penyebabnya hadratul muhtaramin rahimakumullah, adanya sifat pamer dan sifat sombong. Ini ternyata penyebabnya. Maka hindari nih, ya, hindari. Kadang-kadang kita nggak sadar, dia tersadar kita padahal hanya melakukan perbuatan kecil, logo boleh sitem bahasa yang ya. Ya, boleh sitem bahasa yang ya. Pakaian te padahal sederhana, logo paling ajum te diri tah. Soru ino, kan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu apa saja penyebab yang menjadikan orang itu ujub. Sudah kan? Takabur juga sudah. Sombong itu apa penyebabnya? Kemarin sudah kita bahas, di antaranya adanya harta, pangkat, kedudukan, apa juga ilmu, keturunan, ya, yang bisa menjadikan orang ujub dengan takabur, ya. Wa ilajuhu, dan cara mengobatinya itu seperti apa? Ayya'rifa rabbahu, ya. Hendaklah dia mengetahui Tuhannya, wa nafsahu, dan dirinya. Ini cara mengobati agar kita tidak mudah menjelekkan orang lain. Ya, harus mengetahui siapa Tuhannya, siapa dirinya. Fa innahu idza arafa rabbahu, ya, maka kalau orang sudah mengetahui siapa Tuhannya, alima annahu la talikul 'azamatu wal kibriya'u illa lahu ta'ala. Ya. Maka kalau orang sudah mengetahui Tuhannya, dia akan mengetahui tidak ada yang pantas untuk menyandang keagungan itu dan kesombongan itu kecuali
Allah Ta'ala. Ya. Kumbena karena ita ini hidup masih bergantung kepada Allah. Hidup tina apa tamu bertahidup karena ita beriak. Yakini sinya dia tiak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih tamu beriak? Karena ada udara. Udara itu siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti masih bergantung kan? Tian lapar, mangan ita, sinya dia mangan Allah. Haus ita, melet ita nginam, sinya dia nginam Allah. Maka jikalau Anda masih bergantung pada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia layak sombong. Itu masih ngendeng. Ya. Nah, kecuali lawan pelungguh de bau beriak tanpa udaranya Allah. Kalau pelungguh bisa makan tanpa nikmatnya Allah, pelungguh bisa minum dengan tanpa air yang Allah ciptakan, bro dak kanggo sombong. Lamun debu minali de penentang, bro dak bau dak kanggo sombong. Lamun masih butuh begita dengan mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bui tengenti karena imas icaninti pa ita, bau ita masih hidup beriak, udara diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia teman nyocok sombong dere ita. Ya. Dere bukan dere, dere. Masih dia tebadwe artinya ita masih miskin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, karena Allah yang berikan kita ini, Allah berikan kita itu, Allah berikan segala-galanya, sehingga hanya Allah lah yang berhak untuk sombong. Nyocok ada sombong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dialah satu-satunya zat yang tidak bergantung kepada yang lain. Ya. Allah hidup, Allah Maha hidup. Hidupnya Allah tidak ada yang menciptakan. Ita hidup, arak nyiptaan ita. Arak meroses ita. Coba. Lamun tertulak malak le proses penciptaan terjadi manusia, bahkan sereila ita cecengak hidup deh. Belekan tarak syaratnya. Pendek kan? Gak pendek, tetap pendek. Luang pendek lekan tarak coba. Ya, karena hasil kerjasama yang bagus antara ibu dan ayah, kan? Iya, luang pendek, sugul te lekan nembe, lekan luang pendek, lekan te sugul. Lekan sugul najis tono coba ke kotoran-kotoran darah yang keluar lewat sana. Ya, apa sugul te ino terus dengan membawa kotoran. Sugul te besengkaro malak. Ya, ngombu darah. Nah, coba pada gitaan diri serius diri. Dia tersemal cangak nong pun teh. Dia tersemal gaya-gaya sombong. Beneka kesin wah bele-bele, ampun ara si inges, ampun ara si kurang inges, ara si gagah, ara si kurang gagah, si temaran diri teh. Lamun sugul teh jepada ruante selapuan asal teh pada. Ya, pene apa kesombongan. Nah itu dia, ya. Maka ketahuilah diri kita dan ketahuilah Tuhan kita. Nah, lamun masih bergantung tipa kekuasaan, tipa pemberian lekan di sida Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dek tegan semal membanggakan diri, kita tidak akan ya dek tegan semal nyombongan diri teh. Ini cara mengobatinya hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Wa idza arafa nafsahu 'alima annahu adallu min kulli dhalil wa annahu la yaliqu bihi illa tawadhu. Wa qad busita al-kalamu 'ala dhalika fi syarhi farji' ilaihi in syi'ta. Ya. Nah, maka seperti yang tadi itu, ya. Hasil dari kita menyadari siapa diri kita, siapa Tuhan kita, maka akan hadir kesadaran pada diri kita bahwa kita ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun tuah merasa diri kita pada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak berani berlaku sombong, angkuh, ajuman tipa makhluk Allah si lain.
Lamun dek terani sombong lek jurun makhluk si lain, maka kita tidak akan berani menghina orang lain. Lamun dek terani menghina orang lain, maka akan hadir, akan muncul, akan tumbuh rasa kasih sayang, saling menyayangi, seperti itu. Karena lawanan daripada saling membenci adalah saling menyayangi. Ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tadkhulul jannata, ya, dia negantama syurga dengan ino, ya, illa an tu'minu, kecuali dengan kalian beriman, ya. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman hatta tahabbu, sampai kalian itu saling mencintai. Nah, Rasul katakan apa? Kalian tidak akan masuk surga, ya, sampai kalian beriman. Artinya apa? Secara tidak langsung baginda Rasul mengatakan syarat ampu tabau tama surga ino, pertama harus tabar iman. Dalam lanjutan hadis tersebut dikatakan kalian itu tidak akan beriman, kata baginda Rasul, ya, hatta tahabbu, sampai kalian itu saling mencintai. Maka secara singkatnya baginda Rasul ingin mengatakan, kalau engkau ingin menggapai surganya Allah, raihlah dia dengan saling cinta. Ya, maka berusahalah kita menjadi sahabat yang minggu kemarin kita ceritakan, yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai calon penghuni surga, yang tidak memiliki amalan istimewa, yang tidak memiliki ibadah yang sempurna, yang jarang berpuasa sunnah, yang jarang qiraatul Quran. Ternyata amalan rahasianya ialah selalu memaafkan orang yang berbuat zalim pada dirinya, berlapang dada, saling memaafkan, saling mencintai. Dia makanya dikatakan, ya, hidup itu akan indah karena cinta, begitu kan apa kata lagi itu karena cinta. Lawan nara cinta, aduh kacau dah dunia ini. Beber wanta buru tesugulekan balik sebang ini tesidangan, buru teleka semeter sumpah ini tesidangan. Jauhan malak besual musuh doang kendaitan, stres jaga ni hidup ngenong kunta. Ya, maka tidak ada tempat yang nyaman dan membahagiakan bagi orang yang memiliki banyak musuh. Menurut kesimpulannya, ya, denara tempat si pantas wah. Tidak ada tempat yang bisa membuat dirinya nyaman dan bahagia bagi orang yang memiliki banyak musuh. Ketuk ngana stres, bekate ngana susah. Ya. Dan apalagi kena ada nanjak ya kupi. Nyalaminnya dan agan mele dengan lamunna berdua musuh. Maka jadilah orang yang penyayang. Sila azan juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, itulah dia sifat yang harus dihindari oleh setiap pendamba cintanya Allah Subhanahu wa taala, oleh setiap pembaca dan penghafal Al-Qur'an. Ya, berusaha untuk tidak menghina orang lain. Ya, ini patokan teno ayat Al-Qur'an yang tadi kita baca itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Ya, jangan sekali-kali suatu kaum mengolok kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang diolok itu lebih baik, lebih bagus daripada kaum yang mengolok. Dan jangan bagi perempuan-perempuan untuk mengolok perempuan-perempuan yang lain, karena bisa jadi wanita yang diolok itu jauh lebih baik, lebih mulia dibandingkan dengan dia yang mengolok. Ya, maka jadilah manusia yang memiliki hati yang damai, yang menebar rasa cinta dan kasih sayang
karena Islam ya itu bisa tersebar karena kemuliaan, keluhuran akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita belajar dari kesempurnaan akhlak yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun dia dihina oleh seorang Yahudi yang buta, namun tetap dia memperlakukannya dengan perlakuan yang terbaik. Tetap bilang jero nesapin mangan tanpa harus membalas umpatan yang dilontarkan kepada baginda Rasul. Ya, baginda Rasul meskipun setiap pagi dilempari dengan kotoran, diludahi, ya, namun semuanya itu dibalas dengan senyum, dibalas dengan kebaikan dan kemuliaan. Nah, karena kita ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berusahalah kita menjadi umat yang terbaik dengan mencontoh segala macam bentuk kemuliaan, keluhuran, akhlak yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa